Dulu klaim banyak prajurit Rusia tewas lawan negaranya, kini Presiden Zelensky akui kalah telak. Dulu klaim banyak prajurit Rusia tewas lawan negaranya, kini Presiden Zelensky akui kalah telak. Pasukan Ukraina menderita kekalahan yang menyakitkan dalam memerangi pasukan Rusia di kota timur Severodonetsk dan wilayah Kharkiv, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Dia juga mengatakan Ukraina saat ini membutuhkan senjata anti rudal modern dan tidak ada alasan bagi negara-negara mitra untuk menunda pengiriman senjata karena beberapa roket Rusia berhasil menghindari pertahanan dan menjatuhkan korban. Pertempuran paling sengit seperti sebelumnya terjadi di Severodonetsk dan kota serta daerah-daerah terdekat lainnya. Sayangnya, kerugiannya menyakitkan, kata Zelensky dalam pidato yang disampaikan hari Selasa larut malam dikutip dari Antara. Ukraina mengatakan pasukannya masih berusaha untuk mengevakuasi warga sipil dari Severodonetsk setelah Rusia menghancurkan jembatan terakhir ke kota itu yang merupakan tahap terakhir dalam pertempuran selama berminggu-minggu di Donbas, wilayah yang ingin direbut Moskow. Tetapi kita harus kuat bertahan kuat sangat penting di Donbas. Semakin banyak kerugian yang diderita musuh di sana, semakin sedikit kekuatan yang harus dimiliki untuk mengejar agresinya, kata Zelensky. Ukraina juga mengalami kerugian yang menyakitkan di Kharkiv, di sebelah timur Kiev, wilayah tempat Rusia berusaha memperkuat posisinya setelah didorong mundur baru-baru ini, kata Zelensky. Pertempuran terus berlanjut di sana dan kami harus terus berjuang keras, ujar dia. Mantan analis CIA bantuan militer Amerika Serikat tidak ubah situasi Ukraina sudah kalah. Bantuan militer Amerika Serikat tidak akan mengubah status quo di medan perang menurut mantan analis CIA Larry Johnson. Pada saat yang sama, keterlibatan Washington dalam kebuntuan Ukraina telah menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika Serikat dan menempatkan mata uang dolar dalam bahaya. Amerika Serikat menyediakan Ukraina dengan sejumlah besar persenjataan dan amunisi untuk memperkuat posisi Kiev di meja perundingan. Menurut Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam opininya pada 31 Mei untuk The New York Times, anggota tim perunding Ukraina dengan Rusia David Arakhamia mendukung posisi Biden pada 4 Juni. Dia menekankan Kiev akan melanjutkan pembicaraan damai hanya setelah persenjataan canggih tiba dari Sekutu Barat. Sementara itu, dalam beberapa pekan terakhir Amerika Serikat dan sekutunya telah menempatkan penekanan baru pada perlunya penyelesaian yang dinegosiasikan untuk mengakhiri konflik menurut CNN. Dorongan yang muncul untuk perdamaian yang dinegosiasikan adalah pengakuan bahwa Kiev telah kalah perang, ungkap Larry Johnson, seorang veteran CIA dan kantor kontra terorisme Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang memberikan pelatihan kepada Satuan Tugas Operasi Khusus Militer Amerika Serikat selama 24 tahun. Joe Biden mengesahkan pengiriman batch pertama HIMARS ke Ukraina. Gedung Putih akan mengirim lebih banyak senjata ke Kiev setelah pengesahan paket bantuan militer senilai 40 miliar US dollar. Akankah bantuan ini menjadi pengubah permainan? Mengapa tidak? Saya tidak berpikir bahwa bantuan ini akan menjadi mengubah permainan. Ini mungkin memperpanjang beberapa pertempuran, tetapi masalah bagi militer Ukraina adalah mereka tidak memiliki unit manuver yang utuh, ujar Larry Johnson. Dan yang saya maksud adalah mereka tidak memiliki unit lapis baja yang dapat dikirim dari satu titik ke titik lain yang didukung oleh kolom infanteri kemudian dapat melakukan serangan terhadap posisi tetap Rusia. Ia menambahkan, strategi dan taktik Ukraina hingga saat ini adalah dengan menempatkan diri mereka di posisi bertahan dan mencoba menghentikan Rusia dengan cara ini.
Larry Johnson menarik perhatian pada fakta bahwa setidaknya 12 unit Ukraina tampaknya telah memberontak terhadap rantai komando mereka. Pesannya akan keluar, ini tampaknya sebagian besar pasukan pertahanan teritorial ini bukan tentara penuh waktu hingga saat ini, tetapi ketika ada keadaan darurat atau pecahnya konflik mereka dipanggil dan dikirim. Para prajurit fakta bahwa mereka berbicara seperti ini luar biasa karena itu adalah pemberontakan dan memberontak sedemikian rupa untuk membuka diri terhadap tuduhan untuk diadili di pengadilan militer dan mungkin dieksekusi atau dipenjara. Ada apa di balik kekacauan logistik itu? Salah satunya adalah keberhasilan serangan Rusia pada titik pasokan kritis. Saat Anda meledakkan depot bahan bakar atau saat Anda menyerang pangkalan pasokan, bahan yang datang dari Amerika Serikat atau dari NATO harus dibawa ke satu titik atau berbagai titik. Orang-orang Ukraina harus menyamarkan apa yang mereka lakukan. Mereka menggunakan FedEx, UPS, dan sarana pengiriman komersial lainnya untuk mencoba menyediakan persediaan itu. Menurut laporan Sputnik, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengakui bahwa mereka telah menghabiskan miliaran dolar untuk pelatihan dan perlengkapan Angkatan Darat Ukraina selama 8 tahun terakhir. Pelatihan tidak tahan lama dalam 2 cara. Latihan yang berlangsung 8 tahun lalu itu belum tentu segar di benak siapapun saat ini. Nomor 1, ungkap Larry Johnson. Nomor 2, banyak unit dan personil yang dilatih telah terbunuh, terluka atau ditangkap. Jadi tidak peduli pelatihan apa yang mereka terima itu tidak berlaku lagi. Pelatihan personil baru bukanlah sesuatu yang terjadi dalam waktu sepekan atau bahkan 2 pekan. Di sana Anda punya faktor waktu. Selain itu orang-orang yang akan dilatih di masa depan jika itu terjadi, itu tidak akan terjadi di Ukraina. Ini akan terjadi di Polandia atau Jerman, itu tidak akan terjadi di Ukraina, ujarnya.